Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas perintah-perintah dasar di Linux Ubuntu. Oke, ini adalah perintah-perintah dasar Linux yang akan kita praktekkan di Ubuntu versi 14. Oke, kita mulai, kita login Ubuntu-nya. Kita login dengan password yang sudah kita buat, ya. Ya, sudah masuk. Oke, yang pertama itu adalah ls. ls ini untuk melihat file atau folder yang ada di dalam directory yang kita berada sekarang. Untuk melihat directory tempat kita berada sekarang, kita ketikkan perintah pwd. Nah, ini adalah directory tempat kita berada sekarang. Nah, ini kita ketikkan pwd, nanti kita sedang berada di home Ramdan. Oke, kita ls-la. Nah, ini untuk melihat file yang terhidden atau tersembunyi, gitu ya. Oke, selanjutnya kita gunakan perintah mkdir atau membuat directory. Kita membuat directory dengan perintah mkdir. Mkdir, nama folder yang akan kita buat, misalnya saya akan buat dengan nama folder 2 ya. Folder 1 saya sudah pernah buat, tinggal saya buat folder 2, enter. Nah, kalau kita ls ya, nanti akan ada dua buah folder, ls-la ya. Nah, ini ada folder 1 dan folder 2. Kita clear layar dengan clear. Oke, kita lihat perintah selanjutnya adalah masuk ke dalam directory. Masuk ke dalam directory atau folder dengan cd. Kita ls dulu. Ini saya akan masuk ke dalam folder 2, cd folder 2. Enter. Nah, ls, nah ini belum ada file apa-apa. ls-la sama ya. Hanya ada titik dan titik-titik. Oke, saya akan membuat sebuah file di sini dengan text editor Pico ya. Pico saya kasih nama file Pico. Filenya yang akan saya buat adalah file 1 misalnya ya. File 1.txt. Enter. Nah, ini adalah tampilan Pico ya. Tampilan dari Pico seperti ini. Di sini kita ketikkan apa yang ingin kita buat. Ini adalah text editor Pico ya. Nah, di sini kalau kita mau menyimpan hasil ketikan kita bisa menggunakan ctrl-o ini ya, ctrl-o ya. Nah, ctrl-o bisa kita simpan dengan ctrl-o. Kita enter ctrl-o. Nah, ini kan ada pertanyaan, apakah mau ditulis? Kita enter untuk menjawab ya. Ya. Nah, kalau kita mau keluar dari Pico, tekan ctrl-x ini ya, atau exit ctrl-x. Nah, ini sudah keluar. Kita lihat ls-la. Nah, akan ada file 1.txt. Nah, ini file 1.txt yang tadi kita buat. Nah, atau bisa juga kita buat dengan vi file 2.txt misalnya ya. Nah, enter. Nah, tampilan dari vi seperti ini ya.
Nah, kita ketikkan di sini. Nah, ini adalah text editor PI ya. Nah, kalau kita mau menyimpan, kita tekan shift titik 2. Kita tekan escape dulu, ESC, lalu tekan shift titik 2. Nah, nanti ada titik 2 di bagian paling bawah ini. Nah, ini untuk menyimpan atau keluar. W saja ini untuk menyimpan, W dan key ini untuk menyimpan dan keluar. Saya pakai W key. Titik 2 W key, menyimpan dan keluar. Nah, ini sudah keluar. Kita ls min la, akan ada 2 buah file 1 dan file 2. Satu lagi text editornya itu adalah nano. Nano misalnya file 3.txt, enter. Nah, ini adalah tampilan dari nano. Nah, seperti ini. Ini adalah text editor nano. Nah, kalau kita mau menyimpan dan keluar, kita tekan CTRL-O sama dengan Pico, enter ya. Kalau kita mau keluar dengan CTRL-X, exit. Nah, ini dia ya. Kita ls min la ya untuk melihat file-file dan folder. Ini sudah ada 3 buah file atau folder. Nah, kalau kita mau menampilkan isi tapi tidak mau mengedit, menampilkan isi file tapi kita tidak mau mengedit, kita bisa gunakan chat file 1 misalnya. .txt, enter. Nah, ini dia isi dari file 1 txt ini adalah text editor Pico. Oke, kita lanjutkan dengan perintah yang lain. Ini sudah chat sudah mengcopy lalu memindahkan, cp mengcopy, mv itu memindahkan, rm ini menghapus. Kita ls min la. Nah, ini ls min la. Kita clear dulu. Clear. ls min la. Ini ada file-file. Saya akan buat folder mkdir folder 21 ya. Kalau saya ls min la, ini ada file 123 dan folder 21 ya. Saya akan ls melihat isi folder, bisa masuk dulu atau kita bisa langsung ls folder 21. Nah, ini kosong ya. Folder 21 kosong. Sekarang saya akan copy cp file 1.txt ke folder 21. Enter. Nah, kita ls folder 21. Nah, ini ada file 1.txt yang di folder sekarang. File satunya itu sudah ada ya, ada file satunya tetap ada karena kita copy. Jadi file 1 juga ada di dalam folder 21 ya. Kalau kita ls atau kita cd ya, cd untuk masuk ke dalam folder 21, ini ls min la. Nah, ada hanya satu file karena saya tadi mengcopy satu file. Untuk keluar dari folder cd spasi titik-titik, enter ya. Kita ls min la. Nah, sekarang saya pwd, saya sedang berada di folder 2. Nah, folder 2 isinya ini file 1, file 2, file 3 dan folder 21. Saya clear dulu. Saya akan memindahkan file 2.txt ke dalam folder 21. mv dengan menggunakan perintah mv file 2.txt ke folder 21. Enter. Kita ls min la.
Nah, file 2-nya sini sudah tidak ada, yang tersisa cuma file 1 dan file 3 ya. Kita lihat ls folder 2 isinya ada apa saja. Nah, ada file 1 dan file 2. Nah, file 2 ini tadi kita move atau kita pindahkan ya. ls-la. Nah, saya akan menghapus file 1 di dalam folder yang sekarang. rm file 1.txt, enter. ls-la, maka file satunya sudah tidak ada di sini ya. Nah, rm ini tidak bisa rm. Kita coba ya, rm folder 21, enter. Nah, langsung rm folder 21 ini kita mau menghapus folder tidak bisa ya. Harus dengan menggunakan -r untuk menghapus folder. rm -r folder 21, enter. ls-la, maka folder 21-nya sudah hilang. Folder 21-nya sudah hilang. Kita clear sekarang. Oke, kita lihat perintah apa lagi di sini. Find untuk menemukan file. Nah, find ini untuk menemukan file. Formatnya itu adalah find folder yang mau kita cari. Lalu min name, lalu nama file yang kita inginkan. Misalnya file ya. Enter. Nah, ini adalah kita mencari find. Nah, di folder root min name dengan nama file. Nah, ini banyak yang ditampilkan. Nah, ini belum selesai. Ini adalah file-file bernama file. Ya, setelah selesai. Atau bisa kita dengan menggunakan perintah locate. Ya, locate kita tidak harus menyebutkan folder atau dengan atribut yang lain. Langsung locate file name. Misalnya saya clear dulu sini. Clear. Saya akan locate php misalnya ya. Enter. Nah, ini adalah file-file yang ada teks PHP ya. Tulisan PHP-nya. Nah, ini dia. Jadi lebih gampang dengan menggunakan locate. Ya. Oke, kita ke perintah selanjutnya. UMI ini untuk siapa yang login mana yang kita gunakan. Ya. Clear. Kita clear. Ya, ini UMI. Nah, ini adalah saya login dengan menggunakan user Ramdan. Oke, selanjutnya adalah PS dan PSAX. Nah, ini PS untuk melihat proses yang sedang berjalan. Ya, misalnya PS. Enter. Nah, ini PSAX. Jadi melihat proses yang sedang berjalan, yang tersembunyi. Nah, ini banyak proses yang sedang berjalan. Oke, saya clear. Kita lanjutkan. Selanjutnya DMSG. Nah, DMSG ini untuk melihat log pas saat kita boot ya. Kita ketikkan saja langsung DMSG ya. DMSG. Nah, ini. Atau kita bisa menggunakan kriteria tertentu. Saya clear dulu. Misalnya DMSG grep misalnya PHP. Nah, kita mau lihat ada proses PHP atau wah ini tidak ada. Misalnya ETH gitu ya. Nah, ini ada ETH, ini adalah
kartu jaringan komputer. Nah, jadi kita melihat log pas saat booting dengan DMSG. Atau kita mau menyaringnya, kita gunakan ini garis lurus, ya, grep. Nah, misalnya ETH, nanti akan ditampilkan yang ada teks ETH-nya. Oke, selanjutnya kita reboot dengan perintah reboot, ya. Nah, ini ada reboot, kita dengan perintah reboot untuk membooting ulang, kita perintahnya reboot. Nah, dia akan mereboot ini. Oh ya, sebelum dia reboot harus kita menggunakan super user atau root. Kita ketikkan SU, enter, lalu kita ketikkan passwordnya, enter, baru kita reboot. Nah, dia akan reboot, ya. Nah, kalau kita mau mengakhiri, mau shutdown Ubuntu kita ketikkan shutdown minha now, enter. Nah, dia sedang men-shutdown atau menonaktifkan server dari Ubuntu ini. Oke, untuk perintah dasar saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan dengan perintah-perintah lain di dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.